Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Agar ceritanya nyambung, silahkan klik playlist dan tonton video sebelumnya. Jangan lupa like videonya dan juga tinggalkan komentar untuk sekedar saran ataupun request judul yang ingin dibahas. Untuk alur cerita Dewa Kocak, berdasarkan polling yang kebanyakan meminta untuk dibahas, next Mimin akan update secepatnya ya. Kita lanjutkan cerita sebelumnya. Kita dibawa ke ingatan Yusong. Dari yang dia ingat, Chenbong adalah nama dari sebuah akademi militer yang didirikan oleh Cheon Taegong, dan dia adalah seorang murid dari Hwasan. Sekolah dengan sistem yang sederhana, mereka akan mengajari seni fisik dan spiritual selama kamu menjadi murid terdaftar di sana. Namun, meski sederhana, Akademi Chenbong ini adalah sekolah militer terbesar kedua di Murim dan cukup berkuasa di sana. Untuk saat ini, Murim telah menciptakan perdamaian selama 100 tahun berkat aliansi. Nyatanya, jika seseorang tidak tergabung dalam sekolah militer, maka tak mungkin baginya untuk mendapatkan kesuksesan atau pengakuan sebagai seorang pejuang ahli. Kebanyakan anak-anak di dunia ini mengidolakan seorang pejuang Murim. Mereka memimpikan seorang pejuang tanpa memandang usia, status, atau jenis kelamin. Tapi di sini, di Murim, semua tidaklah sederhana. Ahli bela diri terbagi menjadi beberapa kelas yang berbeda, yang mana di Murim ini menganut di mana yang kuat adalah segalanya. Orang yang lahir dengan kekayaan, kekuasaan, dan bakat, maka dia dipanggil sebagai orang sendok emas. Ada juga orang yang berasal dari masyarakat atas, tapi tidak memiliki cukup uang dan bakat, maka dia dipanggil sebagai orang sendok silver. Dan yang terakhir, orang yang tak memiliki bakat, uang, dan kekuasaan, seperti Yusong ini, maka dia dipanggil sebagai orang sendok kayu. Salah satu sekolah terbaik seperti Chenbong ini menerima murid baru pada usia 16 tahun. Dan untuk membayar biaya pendaftaran Yusong ke akademi militer, ayah Yusong ini bekerja sangat keras sepanjang hidupnya. Persis seperti 30 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya. Namun saat ini bedanya, Yusong bisa mengubah statusnya dengan naik level. Dalam pikirannya, Yusong masihlah tak percaya akan apa yang dialami saat ini. Sambil berkecamuk pertanyaan-pertanyaan dalam hati, Yusong mencoba untuk melangkah keluar rumah. Menghirup udara di mana saat-saat seperti ini sudah lama sangat dia rindukan. Ayah Yusong yang melihat anaknya keluar rumah, lantas saja dia memberikan wejangan kecil supaya Yusong giat belajar agar kelak dia menjadi seorang ahli master bela diri. Dan tentunya tidak menjadi orang seperti dirinya. Mendengar itu, Yusong seolah mengalami hal serupa. Hingga ia cukup menyadari bahwa dia sekarang memang telah dikirim ke masa lalu. Semua nampak sama seperti dulu. Bahkan saat ayah Yusong melemparkan ubi jalar kepadanya, itu memanglah kebiasaan ayahnya setiap pagi. Meski dalam hati Yusong banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun dia kini dapat memastikan bahwa dia benar-benar didorong kembali ke masa lalu. Hingga tiba-tiba, sebuah notif sistem membuyarkan lamunannya. Sebuah misi untuk memasuki Akademi Chenbong dalam kurun waktu 2 jam. Jika berhasil, physical strength bertambah 1, namun jika gagal, akan kehilangan misi dan pengurangan fisik selama 3 hari. Kejam memang sistemnya ini ya. Wih, apa ini? Kenapa kok bocah? Apa ayah melihat ini? Apa maksudmu? Ini yang satu ini, yang di depanku ini, yang terlihat seperti papan dan ada tulisan di atasnya. Yusong, pergi sana sialan, nanti kau terlambat. Atau mau ku hantam kau pakai sapu ini ya? Iya, aku pergi. Dan tak lama tibalah Yusong di depan gerbang Akademi Militer Chenbong.
Akhirnya sampai juga. Semuanya masih terasa jelas di ingatanku. Rasanya baru kemarin mengambil ujian yang sulit lagi. Rasanya belum terbiasa dengan tubuh kecil ini. Tampaknya disinilah pembagian dimulai. Bendera hitam adalah untuk keturunan langsung yang akan memimpin klan mereka di masa depan. Dan tentunya itu untuk mereka yang memiliki bakat dalam seni bela diri dan kekuatan. Dan untuk bendera putih ini dikhususkan untuk pemula yang memiliki cukup uang untuk mendaftar ke sekolah ini. Namun pada kenyataannya, disinilah penyimpangan itu dimulai. Murid langsung diajari langsung oleh kepala sekolah akademi Cheon Taegong. Dan untuk siswa miskin, bahkan untuk masuk bidang pelatihan pun kadang tak dapat. Tak seperti murid langsung, tak peduli seberapa kerasnya dan berusahanya seorang murid peserta latihan, bahkan jika mereka lulus, kita hanya bisa dipekerjakan sebagai prajurit pejalan kaki, penjaga pekarangan, atau hanya menjadi penjaga gerbang. Ya, seperti Yusong di masa lalu. Dan ini adalah awal mula orang-orang sendok kayu menjadi bawahan masa depan. Berdiri di barisan bendera hitam bukan berarti pula dia bisa menjadi murid langsung. Karena untuk menjadi murid langsung, seseorang harus berhasil melewati tes. Jika gagal, maka seperti anak-anak sekitar Yusong bicarakan, tentunya kalau gagal pastinya akan dikirim kembali. Dengan ujian yang setiap tahunnya berubah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para murid baru. Namun, berbeda dengan Yusong yang sudah melewatinya di 30 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya, dengan berbekal pengalaman, Yusong dengan percaya diri, dia melangkah maju ke dalam. Setelah tak lama terdengar namanya dipanggil. Notif sistem kembali muncul mengingatkan bahwa misi tersisa 30 menit lagi. Wih, apa ini? Kok kedip-kedip? Mungkin ini pengatur waktu. Tunggu. Jika 3 digit pertama adalah jam, maka... Wih, sisa setengah jam. Hei bocah, cepatlah. Terlihat di sana sudah ada 3 pengawas ujian dan 1 pengawal ujian. Paling kiri dia bernama Yumho, Grandmaster of the Spear. Sebelah kanan ada Mapungto, Black Tiger Murim. Dan yang duduk di tengah adalah Cheon Taegong, Kepala Akademi Militer Chenbong. Weh bocah, kenapa kau malah bengong? Cepatlah. Tidak tuan, saya hanya penasaran. Tes apa ya kiranya yang akan dilakukan? Menurutmu tesnya seperti apa? Sepertinya ini akan menjadi tes pembuluh darah dan titik akupuntur, tuan. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Saya hanya menebaknya, tuan. Dari sosok yang tertutup kain ini, tuan. Hanya dengan melihat aspek itukah? Iya, tuan. Itu karena ukuran dan lebar dari benda yang ditutup ini cukup berbeda, tuan. Lah, apa hubungannya darah dengan itu? Menurut saya, hal utama dalam mempelajari seni bela diri adalah mempelajari cara menentukan posisi titik akupuntur. Ukuran dan lokasi pembuluh darah tentunya berbeda tergantung jenis kelamin, usia, tipe tubuh, bentuk badan, dan lain-lain. Karena dalam sebuah pertempuran asli, kita dituntut untuk cepat menentukan poin-poin ini. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa Anda telah menyiapkan banyak jenis dan ukuran boneka untuk dilatih oleh siswa. Ya, kau benar. Sekarang, tunjukkan padaku. Aku ingin lihat, apa kemampuanmu sebagus dan sebanyak wawasanmu? Tak lama penjaga pun mengangkat tangan sebagai aba-aba. Hingga saat kain penutup terbuka, ketiga boneka melompat menyerang ke arah Yusong. Yusong yang sedari awal sudah bersiap mencoba berfokus sambil membiasakan dengan tubuh kecilnya yang sekarang. Namun, beruntungnya pengalaman bertarungnya masih melekat. Dan Yusong merasa sekarang lebih baik daripada dulu saat dia memulai. Yusong mencoba memulai pergerakan dengan melesat maju menyerang sambil menyiapkan 2 jari yang mengarah ke salah satu titik lemah dari salah satu boneka yang ada di sana.